Suatu saat Rasulullah SAW tengah berada bersama para sahabatnya di kediaman sahabat Ansor. Tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah kemudian berkata, "Itulah iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Nabi menahannya. "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Setelah pintu dibuka, iblis menjelma menjadi seorang kakek yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis kemudian berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu?" Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, "Allah memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia." Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal ini, iblis membeberkan semua rahasia dirinya dalam menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Ada 10 permintaan iblis yang dikabulkan Allah yang saat itu disampaikan kepada Rasulullah. Iblis minta Allah membiarkannya berbagi harta dan anak dengan manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 64. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Iblis akan ikut makan dari harta yang tidak dizakatkan, dari harta yang berbaur dengan riba. Iblis pun akan ikut makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Allah membiarkan iblis ikut bersama-sama saat orang berhubungan suami istri tanpa lebih dulu meminta perlindungan Allah, sehingga anak yang terlahir pun akan lebih patuh pada setan. Iblis diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihatnya. Iblis pun bisa masuk dalam aliran darah manusia untuk lebih mudah menggoda manusia. Namun, iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggodanya. Sebagaimana engkau tidak bisa memberi hidayah kepada manusia sedikit pun, engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah." Iblis kemudian berkata, "Pendusta adalah sahabatku, gosip dan adu domba kesenanganku, kesaksian palsu kegemaranku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya berada di pinggir dosa, walaupun hanya sekali dan walaupun ia benar." Iblis berkata lagi, "Tahukah Muhammad, aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Setan ditugaskan untuk mengencingi telinga manusia sehingga ia tertidur saat sholat berjamaah atau saat mendengar ceramah. Setan juga senang berada dalam lidah orang yang berbuat kebajikan, lalu senang menceritakan kepada orang lain sehingga pahalanya terhapus. Dan setan pun senang duduk pada pinggul dan paha wanita, lalu menghiasinya, hingga setiap orang senang memandanginya." Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, iblis telah bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediamannya untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh karena itu, tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku." Allah berfirman, "Tempat kediamanmu adalah di dalam toilet." "Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid. Di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul di pasar-pasar, pesta, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. Setan selalu berada dimanapun untuk mengganggu umat manusia, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Setan selalu mengganggu umat Muhammad untuk mengulur-ngulur waktu sholat. Jika ia sholat, setan pun membisikinya untuk menoleh kanan kiri. Dan jika ia sholat berjamaah, lehernya diikat hingga ia mengangkat kepala sebelum imam. Atau setan meniup hidungnya hingga menguap. Jika ia sholat sendirian, setan menggodanya agar sholatnya tergesa-gesa seperti ayam mematuk beras. Setan juga selalu mengganggu orang yang sholat dengan rasa was-was atau ragu-ragu dengan bilangan rokaatnya. Karena itulah, sebelum takbiratul ihram, ada sebagian ulama yang membolehkan membaca doa meminta perlindungan Allah dari godaan setan, seperti membaca surat An-Nas. Meskipun cara ini dianggap bid'ah oleh sebagian para ulama,
karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bisikan setan terus mengintai kita, umat manusia. Sudah seharusnya kita makin waspada dan selalu meminta perlindungan Allah agar selamat dari tipu dayanya. Nah pemirsa, mudah-mudahan tayangan tafsir surah An-Nas ini semakin menambah pengetahuan kita dan mempertebal keimanan kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang bertakwa. Dan jangan lewatkan untuk terus menyaksikan Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.